Rabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara sekalian saya muliakan, semoga Allah SWT limpahkan keberkahan bagi kita sekalian pada sore hari ini. Dikaruniakan kepada kita sekalian ilmu yang bermanfaat, yang membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi kita dunia dan akhirat. Pada hari ini kita akan belajar tafsir Quran seperti mana biasanya. Belajar, mudah-mudahan ada yang bisa kita pahami, ada yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat-ayat dan firman-firman Allah SWT kepada kita sekalian. Dan saudara sekalian saya muliakan, ketika kita belajar tafsir Quran ini ya, kita kayaknya baru sampai ke penikmat senja. Apa tuh penikmat senja? Saya sering istilahkan Al-Quran dengan lautan. Jadi sekalian, orang itu sama lautan, ada yang bisa jadi penyelam, mengambil yang paling berharga di lautan. Ada yang gak bisa nyelam, bisanya berenang. Itu syarat mutlak untuk bisa menjadi seorang nelayan. Dan saudara sekalian, ada yang gak bisa nyelam, gak bisa berenang. Ngapain tuh? Duduk di tepi pantai saat senja, menjadi penikmat senja. Nah ini ya, jadi dari Quran kita ini, kalau mau belajar tafsir Quran yang sebenarnya, wah kayaknya belum nyampe kita ke sana. Kita baru bisa penikmat senja ini tadi. Jadi belajarin Quran yang ininya aja, yang dohir-dohirnya aja, yang kelihatannya aja. Mudah-mudahan yang segitu pun mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah SWT dan Rasulnya, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, yang pintu sini boleh ditutup aja nggak? Ya, ditutup aja ya, sama hordanya juga ditutup aja. Baik, terima kasih teman-teman sekalian saya muliakan. Untuk itu sebelum kita mulai, saya hari ini pengen pelajari tafsir, pengen kita mengkaji tafsir dari surat Al-Baqarah di ayat 221-22 dari surat Al-Baqarah. Baik, sebelum dimulai seperti biasanya kita akan awali bersama-sama dengan kita membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah, semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat pada sore hari ini insyaallah. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma' lutfil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. As-siratal mustaqim, siratal ladzina A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu
Wallahu sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Udah ketemu ayatnya? Belum? 200 sama 201, 202. Maaf. 200 dan 201, 202. Saya ngomongnya apa sih tadi? 221. Karena banyak saksinya jadi saya ngaku kalau saya salah. Baik, teman-teman sekalian, ayo sebelum kita mulai kita baca dulu bersama-sama ayatnya agar keberkahannya bisa kita dapatkan insyaallah, bisa kita raih insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang urusan haji dan juga menerangkan tentang adab-adab dan tata cara di saat manasik sampai kepada ayat fa idza qadaitum manasikakum, kalau kamu udah rampungin manasik haji kamu itu, fadhkurullaha kadzikrikum abakum, maka teruslah berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan zikir kalian, jangan berhenti kalau udah kelar hajinya gitu. Makanya cirinya haji yang mabrur itu kelihatan justru sesudah selesai hajinya. Kalau sesudah selesai haji, zikirnya sama Allah masih rajin, ibadahnya sama Allah masih benar, aurat yang semula tertutup di waktu ibadah haji, pulang haji nggak buka lagi jilbabnya, itu pertanda hajinya menjadi haji yang mabrur. Kata Allah terusin walaupun dah kelar, fadhkurullah, ingat-ingatlah Allah, sebutlah nama Allah, berzikirlah kalian kepada Allah, kadzikrikum abakum, seperti kalian mengingat, berzikir, menyebut abakum, bapak-bapak kalian. Kamu sering benar kata Allah cerita tentang nenek moyang kamu. Kamu sering benar cerita tentang bapak-bapak kamu. Yaudah deh kata Allah, ceritain tentang saya, sebut nama saya seperti sebutnya kalian terhadap nama bapak-bapak kalian. Au asyadda dzikra, atau lebih banyak lagi. Artinya seenggaknya sama kata Allah. Kamu nginget orang tua, mengingat aku seenggaknya sama. Atau kalau bisa lebih bagus lagi kalau lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Coba nih kita sambil-sambilan lihat-liatin diri kita. Mana yang lebih sering kita ingat sehari semalam? Orang tua kita atau Allah Ta'ala? Yang sudah punya suami, banyakan mana kamu ingat? Suami kamu atau Allah Ta'ala? Yang udah punya anak, banyakan mana yang kamu sebut? Anak-anakmu
atau Allah Subhanahu wa taala? Gitu. Kata Allah, aku mau kalian sebut namaku seperti kalian menyebut nama anak kalian, seperti kalian menyebut nama orang tua kalian, seperti kalian menyebut nama pasangan kalian, seperti kamu ingat pasangan kamu, seperti kamu ingat anak-anak kamu, seperti kamu ingat orang tua kamu. Seperti itulah seharusnya kamu mengingat aku. Serius sekalian saya muliakan, ini Allah nih ya, kalau saya baca ayatnya gitu, kayak merendahkan diri bener gitu sama kita. Sampai Allah loh minta-minta, sebut dong namaku, kata Allah. Fadkurullah. Padahal serius sekalian, menyebut nama Allah itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada kita. Padahal tuh ya, sebenarnya kalau kita kemudian mengingat Allah tuh, bukan Allahnya yang senang, mestinya kitanya yang senang. GR loh kita. Orang kayak kita gitu diizinkan buat manggil nama Allah, sebut nama Allah, kan nggak pantas banget, bener gak? Tapi Allah mau loh kita sebut. Walaupun lisan kita ini penuh dosa, Allah mau loh kita sebut. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fadkurullah, kata Allah. Fadkurullah kadzikrikum aba'akum aw asyaddi dzikra. Allah kemudian cerita, faminan nas, ada di antara orang-orang ini yang sewaktu haji atau sesudah haji atau yang enggak haji. Banyak di antara manusia ini man yaqulu, orang-orang yang suka ngomong. Apa ngomongnya? Rabbana, duhai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, datangkan kepada kami, fid dunya, di dalam dunia kami. Dah, gitu doang. Ya Allah, kasih dong kita dunia sayang, dunia kita ya Allah. Itu sama kayak ada di antara hambaku tuh, kata Allah, minta sama aku sih. Minta apa ya Allah? Dunia. Minta rumah, minta jodoh, minta anak, minta mobil, minta handphone, minta tas, minta sepatu, minta kerjaan, minta kesehatan, minta cerdasan, minta pendidikan, minta ilmu. Semuanya yang diminta dunia. Tahu ada orang-orang yang kayak begitu. Yang minta sih, kata Allah, sama aku, tapi yang diharapkan bukan aku, yang diharapin cuma dunia doang. Terus yang kayak gitu gimana ya Allah? Falaisa lahu fil akhirati wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa ma lahu, wa ma, dan tidak ada, lahu baginya, fil akhirati, di akhiratnya, min khalaq, jatah. Orang yang sukanya minta dunia aja, kata Allah, nanti di akhiratnya dia nggak punya apa-apa, nggak dapet jatah. Kenapa gitu? Nah, mintanya dunia mulu, kan udah dikasih di dunia. Di akhirat mah kamu nggak minta, kata Allah. Masa mau aku kasih? Serem bener. Coba diingat-ingat teman-teman sekalian. Kita ini kalau doa, yang diminta apaan? Kalau kemudian yang kamu minta selama ini kebanyakannya urusan dunia, ini ngeri nih kita nih, ngeri nih ayat ini nih. Ya Allah, ini ntar jangan-jangan kita di akhirat nggak bawa apa-apa nih. Bahkan ada orang-orang yang dia kerjain urusan akhirat, tapi tujuannya Rabbana atina fid dunya.
Gitu. Ya Allah kasih saya dengan, kalau itu kan dengan doa. Kalau ini kasih saya Allah dengan ibadah saya ini dunia. Sholat duha rezekinya biar lancar. Sholat tahajud pengen cepet dapat jodoh. Baca Ar-Rahman pengen biar tambah disayang sama suami. Kerjain semua sampai puasa Senin Kemis biar anak lulus ujian. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman saya sekalian, ini nih takutnya kita. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kamu ntar datang ke negeri akhirat kagak bawa apa-apaan. Ya Allah, pahala sedekah saya mana ya Allah? Kata Allah, kamu kan sedekahnya biar hartanya berlipat ganda. Udah aku kasih waktu di dunia. Akhiratnya mana ya Allah? Nah kan kamu gak minta. Ya Allah, pahala duha saya mana ya Allah? Kan kamu duha waktu itu biar rezekinya tambah luas. Sudah aku luaskan rizkimu di dunia. Akhiratnya ya Allah, nah kan kamu gak niat begitu. Ya Allah, yang saya baca surat Ar-Rahman mana ya Allah? Kok gak ada pahalanya ya Allah? Nah kan kamu gak nyari pahala kata Allah. Kamu kan nyarinya biar disayang sama suami. Aku udah bikin suami kamu sayang sama kamu. Sampai hadir pengajian aja gak boleh. Suaminya gak mau ditinggal. Udah aku kasih kata Allah. Akhiratnya dariku gak ada. Nah kamu gak minta, kamu gak niat untuk itu. Semua yang kamu lakukan di duniamu hanya untuk duniamu, maka sekarang di akhirat malaka fil akhirati min nasib. Kamu gak punya jatah apa-apa dari akhirat. Saya kepengen bacain ayat ini sama teman-teman di sini pada sore hari ini buat mari kita introspeksi diri. Jangan sampai jadi orang yang nyesel ketika datang ke negeri akhirat nanti ternyata kita nggak bawa apa-apa. Mesantrenin anak, biar kenapa? Biar jadi mubaligh, biar jadi dai. Emang kalau jadi dai kenapa? Bukannya minta biar nanti kalau saya meninggal dunia didoain, biar saya ini enggak. Amplopnya banyak. Sedih amat. Dunia juga yang kamu cari. Ya Allah, sedihnya teman-teman saya. Sedihnya. Itu ya. Yang kalau ngerjain apa-apaan cuma nyari dunia tuh. Nanti begitu masuk kuburan nyeselnya kayak apaan tahu? Lebih nyesel dari mereka yang sekalian nggak ngerjain apa-apa. Karena emang nggak ngerjain kan nggak ngerpala gitu kan ya. Nah ini udah ngerjain loh, ini udah ngerjain. Sedekah dia sedekah, puasa sunnah dia iya, sholat sunnah dia iya, tapi nggak dapat pahala apa-apa, kan nyeselnya kan sampai kubun-ubun. Ya Allah, pahalanya mana? Udah aku kasih di dunia. Ini yang nyeremin kita nih teman-teman sekalian. Serem. Saya pengen ngingetin diri saya. Ngajar buat apa kamu? Kalau yang dicari cuman dunia, ya Allah, takutnya ntar datang di hari akhirat nggak dapat apa-apa. Yang hadir ngaji juga, kalau cuman kepengenan biar dilihat orang sebagai perempuan yang sudah hijrah dan menjadi wanita yang istiqomah. Ya Allah, sedih bener kita kalau cuman pandangan manusia yang kita cari.
Kalau cuma urusan dunia yang kita cari, takut di hari akhirat nanti nggak dapat apa-apa, teman-teman sekalian. Sebab Allah itu aghna syuraka. Ana aghna syuraka, katanya Allah SWT dalam hadis qudsi. Saya nggak perlu saingan. Saya nggak perlu saingan. Kalau kamu ngerjain sesuatu untukku dan untuk selain aku, maka aku akan lepas tangan, kubiarkan apa yang kamu lakukan tersebut hanya untuknya, tidak untukku. Bener. Ya Allah, ya Allah. Allah pencemburu. Kita ini sama Allah diharapkan berbuat sesuatu karena Allah SWT. Makanya teman-teman sekalian, amal tuh nggak penting banyak, yang penting ikhlas. Amal tuh nggak penting banyak, yang penting diterima. Kan begitu? Memang sedih juga sih kalau udah dikit nggak keterima. Banyak aja nggak keterima, sayang ya nggak? Udah dikit nggak keterima pula, ya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan. Nah, untuk amal diterima itu Allah maunya yang ikhlas, baru diterima sama Allah SWT. Maka kita benar-benar mesti niatin. Ini yang kita kerjain, jangan ada urusan dunianya deh teman-teman. Udah enggak banyak lagi waktu kita. Betul gak? Udah gak banyak loh waktu kita ini. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan begitu? Gak tahu nih tersisa berapa lama nih kita. Nah, kita kemudian kita nyari dunia buat dapetin dunia. Kita nyari dunia, kerja kan? Pada kerja banyak kan diantara kita ya? Kita kerja buat dapetin dunia. Nah, kalau kemudian kita berbuat pekerjaan akhirat buat nyari dunia juga, akhiratnya yang mana? Lantas yang mana yang akan kamu bawa menuju alam akhirat? Jika bahkan ketika kamu mengerjakan urusan agama, kamu meniatkannya untuk mendapatkan dunia. Makanya ditegur sama Allah SWT. Jangan gitu, kata Allah. Jangan gitu, nanti kamu gak aku kasih apa-apa loh di akhiratnya. Jadi sekalian, ada seseorang nih ceritanya. Dia ini dengerin panggilan perang di zamannya Nabi nih. Dengerin panggilan perang. Besok kita perang, kumpul di depan masjid. Ya gitu ya. Sahabat ini nih, ada orang nih, sahabat ini, begitu dia dengar pengumuman perang. Biasa orang zaman dulu kalau ngumumin perang tuh naik ke atas unta, ngumumin. Zaman itu kan belum ada mikrofon, belum ada speaker, nggak bisa siaran online, nggak bisa ngumumin di radio, ngumumin di TV. Jadi orang suaranya kenceng, naik ke atas unta, jalan pelan-pelan sambil ngasih pengumuman. Dia begitu dengar pengumuman kayak begitu, langsung berdiri, semangat. Dia ambil pedangnya, dia asah pedangnya. Habis selesai ini dia asah pedangnya, dia taruhin lagi pedangnya, udah mengkilat, udah cakep. Habis itu dia kemudian bersihin kudanya. Mau sambil dia bersihin kudanya nih, wah nih semangat nih dia nih. Tepuk-tepuk kudanya, kita besok pergi perang dak? Bukan udah, tapi udah. Dia bilang besok kita pergi perang nih. Mudah-mudahan kita menang. Orang memang kalau yang namanya pergi perang kan kepengen menang. Masa ada yang kepengen kalah? Enggak, pengen menang. Nanti kalau kita menang nih, dapat harta rampasan. Nanti kalau kita dapat harta rampasan, kalau ada pembagian harta rampasan, biasanya unta, sapi kalau ada, atau kambing, kuda. Saya nggak mau ngambil kuda karena saya udah punya kamu, wahai kudaku. Saya mau ambil kambing. Nanti kalau ada pembagian nih, saya mau ambil kambing. Soalnya saya suka banget sama sate kambing. Ini beneran ini, saya nggak bohong. Kambing bakar lah gitu ya. Dia bilang saya suka kambing bakar. Nanti saya mau
ambil atinya, saya bakar tuh. Kalau di kita ya bikin sambel, pakai kecap, udah nasinya panas-panas gitu kan. Ini yang lagi pada lapar, tambah lapar dah. Udah niat nih, ati kambing, wah seneng banget dia. Sampai udah untanya kudanya udah bersih, dah dia siap-siap. Capek nih, habis ngasah, habis bersihin kuda, dia baring-baringan ketiduran. Dia ketiduran ngimpinya pergi perang. Kan kita suka kayak gitu juga tuh. Kalau lagi kebelat pipis kita tidur kadang suka ngimpi. Ngimpi nyari kamar mandi. Teman-teman sekalian, akhirnya dia ngimpi dia pergi perang. Dalam perang tersebut Islamnya menang, umat Islam menang nih. Banyak dapat harta rampasan, tapi dia mati di peperangan tersebut. Ngimpinya panjang sampai kayaknya udah terjadi hari kiamat, sudah di padang mahsyar, sudah di hari hisab. Di saat waktunya hari hisab, dibagi-bagiin catatan amal, dibagi-bagiin sahifah, lembaran-lembaran pahalanya orang. Bagiin sahifah. Dia lihat pahala di hari itu. Dia lihat nih, heran dia, ini kok pergi perang kagak ada ya? Pergi perangnya ada tapi pahalanya nggak ada gitu. Dia ngeliatin temen-temen dia yang barengan pergi perang sama dia, dosanya diampunin dari tetes darah pertama. Dia lihat bisa ngasih syafaat karena dia termasuk syahid, bisa ngasih syafaat 70 keluarganya yang asalnya masuk neraka. Jadi nggak usah masuk neraka, langsung masuk surga tanpa hisab. Asalnya harus neraka dulu, berhasil selamat dengan syafaatnya si syahid, masuk dalam surga tanpa hisab. 70 dari keluarganya. Dia kagak. Dia ngeliat nih, yang lain-lain nih, darahnya di badan dia nih, baunya bau misik. Dia cium-cium darahnya, bau anyir. Dia bilang, nih kenapa sih, kok ada yang salah nih sama saya nih? Dia kemudian deketin malaikat padang mahsyar itu ya, di hari hisab itu. Dia bilang, cut. Om, numpang tanya dong. Oh, kenapa? Ini loh, saya mau protes. Kenapa? Tuh teman-teman saya yang pada pergi perang barengan sama saya, dia kayaknya balasannya banyak banget tuh, bagus-bagus banget. Oh iya. Kok saya nggak ada? Coba sebentar. Oh iya. Kok saya nggak ada balasannya? Dia bilang ada, udah lagi disiapin. Tunggu dulu nih, udah disiapin apaan? Dia bilang, iya lagi disiapin buat kamu. Apaan? Ati kambing. Begitu dia habis dengar ati kambing, dia kebangun. Alhamdulillah cuma ngimpi. Ya Allah, alhamdulillah cuma ngimpi. Dia bilang seumur hidup saya nggak akan pernah sentuh ati kambing lagi. Benar-benar dia nazar habis hari itu nggak pernah mau makan ati kambing. Teman-teman sekalian saya muliakan, hati-hati sama niat, hati-hati sama doa, hati-hati sama harapan. Karena jika harapanmu, doamu, pintamu, keinginanmu hanya sebatas urusan-urusan dunia, kamu gak bisa dapat apa-apa loh di akhirat. Dan nyesel kalau sampai kita gak dapat apa-apa di akhirat. Teman-teman sekalian saya muliakan, yang satu lagi Imam Ghazali ceritain dalam kitab Minhajul Abidin. Kata Imam Ghazali, ada seseorang, ceritanya di Arab sana, saya juga ngerasain kalau ini. Itu kalau jam-jam 3 malam ada yang gedor-gedor rumah kita buat dibangunin tahajud. Ada tuh. Jadi ada, kalau kita kan pos kamling ya. Orang-orang yang kerja di pos kamling tuh tugas jaga kan ngamanin kampung. Kalau di sana ada juga tuh tugasnya orang, atau dia biasanya sukarelawan gitu ya. Itu dia seneng gitu, kerjanya bangunin orang tahajud.
Waktu saya tinggal di kota Hadramaut, waktu tinggalnya nggak di pesantren, nah itu seperti itu teman-teman saya sekalian. Suka dibangun, digedor, pintu rumah kita digedor. Ini jangan jadi inspirasi ya. Ditangkap kamu nanti sama polisi, dianggap sebagai mengganggu ketentraman. Jadi ini ceritanya dia yang gedor nih jam-jam 3 gitu digedor. Jam tahajud, gom, tahajud gitu. Teman-teman sekalian, ini ceritanya nih ada orang, dia udah tahajud, tiap malam juga udah bangun tahajud. Malam itu dia lagi baca Al-Quran sampai di surat Thaha, akhir sebelum surat Thaha itu surat Maryam dia baca. Orang itu gedor-gedor, gom, tahajud gitu. Yang bawah nih, dia mau ngasih tahu orang itu bahwa saya udah bangun gitu, saya udah bangun. Tapi caranya gitu, caranya dia ngerasin ayat Al-Quran yang lagi dia baca. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzil ayat mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jalan. Gak lama dia lagi masih baca Quran gitu, terus ngantukan. Ada gak sih ngantukan? Dia ngantuk terus ketiduran. Teman-teman saya sekalian, tiba-tiba aja gitu ngantuk ketiduran. Di tidurnya dia ngimpi kayak lagi di padang mahsyar, dibagiin sahifah yang tadi saya ceritain, bagiin catatan amal ibadah. Dia lihat catatan ibadah dia malam itu, semuanya ada pahalanya. Dari awal malam sampai dibangun tahajud, sampai dibaca Quran, semua ada. Waktu baca Quran itu setiap hurufnya ada cahayanya, setiap hurufnya ada pahalanya, ada derajatnya, ada nurnya, ada semuanya. Kecuali ayat-ayat yang dia kerasin. Toha hilang. Ayat Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, enggak ada di ayat itu. Dia protes sama malaikat, Om. Ini nih, mau nanya nih. Kenapa? Ini kan buku saya nih. Terus, ini ada catatannya nih. Nih, ayat-ayat yang saya baca malam itu. Terus, ini kenapa yang ini ayatnya hilang nih? Gak ada pahalanya, gak ada cahayanya, gak ada nurnya, gak ada hasanahnya. Kan innal satu hurufnya kan 10 hasanah kata Nabi Muhammad SAW. Ini kok gak ada nih? Katanya malaikat, magaratha, kamu gak baca? La garatha, saya udah baca kok. La magaratha, enggak, kamu gak baca. Seriusan, saya baca. Saya udah baca, malaikat, nih ayat saya ingat. Saya ingat, memang kejadiannya baru gitu ya. Saya ingat banget saya bacanya, malah saya kencengin bacanya. Katanya malaikat, nah itu dia masalahnya. Kamu kencengin bacanya, niatnya bukan karena Allah, tapi biar si orang yang bangunin kamu tahu bahwa kamu udah bangun. Orangnya udah tahu kalau kamu udah bangun. Orangnya udah paham bahwa kamu malam tersebut memang kamu udah bangun dan kamu sedang baca Al-Quran. Tahu orangnya. Itu dia balasannya untuk merhamukillah. Adapun dari kami tidak ada, karena kamu melakukannya tidak untuk akhiratmu, tidak untuk kami, enggak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu melakukannya tidak untuk Allah, karenanya yang dari Allah enggak ada. Teman-teman sekalian, ini kan jadi serem. Kita milih baju pagi hari yang mana yang mau kita pakai, yang kita pikir bukan mana yang kira-kira paling diridhoi Allah buat saya pakai. Mana yang kira-kira kelihatannya lebih langsing. Ini yang ketawa berasa nih. Tahu saya. Oh, saya tahu. Sama soalnya. Ya Allah. Mana yang kelihatan
kelihatannya paling bagus di badan kita, mana yang warnanya paling cocok, mana yang ya ampun. Yang kita kerjain beneran buat Allah nih yang mana nih teman-teman sekalian? Yang mana nih? Kita mandi buat Allah apa enggak? Kita sarapan buat Allah apa enggak? Kita pergi, kita sholat duha buat Allah Subhanahu wa ta'ala apa enggak? Sholat duhurmu buat Allah apa enggak? Bahkan doamu masih minta dunia juga. Lantas dengan apa kamu akan datang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Buat kuburmu yang mana? Buat mahsyarmu yang mana? Buat nanti hari hisabmu yang mana? Buat saat lewat jembatan Sirat yang mana? Yang mana yang kamu harapkan akan membuatmu bercahaya pada hari akhirat? Yang mana yang menurutmu akan membuatmu layak berada di belakang Nabi Muhammad? Yang mana yang menurutmu layak untuk saat kamu dibangkitkan di hadapan Allah, kemudian Allah bertanya, wahai hambaku, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Teman-teman sekalian, ayat ini benar-benar nih menampar kita, mengingatkan kita, memberdirikan kita di hadapan diri kita dalam keadaan introspeksi diri. Ngaca kita, apakah saya termasuk di antara nas yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan seperti itu? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan bahwa orang-orang yang kayak begini, yang urusannya cuma dunia, malahu fil akhirati min nasib min khalaq, gak ada jatah dari akhiratnya. Kamu jangan minta jatah akhirat kalau cara kamu kayak gitu modelnya. Jadi mestinya gimana dong ya Allah? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Di antara hamba-hambaku yang lain, kata Allah nih, ada yang pinter-pinter, ada yang ngerti-ngerti, ada yang paham, ada yang baik, ada yang benar. Yang gimana ya Allah? Mereka bilang, Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi ya Allah, kami minta di dunia, kami minta untuk dunia kami ya Allah. Jadi teman-teman sekalian, untuk baik, untuk benar bukan berarti kamu gak boleh minta dunia. Silakan, silakan kata Allah. Emang kamu juga harus minta sama aku kok dunia. Jadi kamu harus bilang juga sama Allah, Rabbana atina fid dunya, kasih ya Allah di dunia saya. Tapi bukan asal dunia. Tadi yang pertama dunia doang, nggak disebut apa-apa, dunia aja minta. Rumah, mobil, kendaraan sama ya, motor maksudnya, sepeda dan lain-lain, gitu ya. Minta jodoh, minta ini, minta itu, minta segala macam nih. Minta pendidikan, minta ini, minta semuanya kan dunia juga tuh. Serius sekalian saya muliakan, mintanya cuma dunia. Tapi kalau yang kedua nih, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta dunianya yang hasanahnya, bukan asal dunia, tapi minta yang hasanah. Apa hasanah? Kebaikan. Minta bukan sembarang dunia, tapi dunia yang bawa kebaikan. Serius sekalian saya muliakan, kamu minta harta, boleh. Mintalah harta yang bawa kebaikan bagi akhiratmu. Harta yang bawa kebaikan yang kayak gimana? Yang pastinya hartanya yang halal, kan begitu? Sebab harta yang haram gak akan bawa kebaikan buat kamu teman-teman sekalian. Harta yang haram hanya akan membuat kamu berbuat maksiat. Man akalal haram asad jawarihu syaham aba. Siapa yang makanannya haram pasti akan bermaksiat, anggota tubuhnya mau atau gak mau. Bukan hasanah yang haram-haram. Jadi kalau kamu minta hasanah itu, minta rizki, minta uang, minta harta, tapi mintanya hasanah, berarti uang, harta, rizki yang bawa kebaikan. Syaratnya halal. Syaratnya lagi harta yang bisa dipakai berbuat baik. Serius sekalian saya muliakan, yang punya duit banyak, tapi yang duitnya gak bisa dipakai ke majelis taklim banyak.
Betul nggak? Yang punya duit banyak, tapi yang duitnya nggak pernah dipakai pergi haji, pergi umroh, tapi jalan-jalan kemana-mana banyak. Kenapa gitu? Nggak ada hasanah dalam hartanya. Kita mau hartanya yang bawa hasanah buat kita, teman-teman sekalian. Jadi kalau minta dunia tuh harus hasanah, termasuk minta jodoh. Jangan asal laki. Jangan asal suami yang kamu minta, teman-teman sekalian. Ya Allah, saya minta dikaruniai jodoh seorang suami yang bawa kesenangan buat saya, ya Allah, bisa ngajak saya jalan-jalan pergi kemana-mana, bisa menghadiahkan saya dengan bunga yang romantis, yang pengertian, yang setia. Itu berarti kamu minta dunia doang, enggak minta yang hasanah. Gitu. Yang hasanah yang kayak gimana? Ya Allah, minta suami, minta jodoh seorang laki-laki, ya Allah, yang bisa bawa kebaikan bagi saya dunia akhirat, bisa semakin mendekatkanku kepadamu, ya Allah, bisa bersama-sama menjadi partner menuju surga. Kok amin? Yang amin udah ibu-ibu pula. Aminnya kenceng lagi, curiga saya. Ayo, ya. Buat anaknya, ya. Ada yang bantuin tuh, Bu? Ya Allah, ya gitu loh teman-teman saya sekalian. Minta tuh yang hasanah, yang bawa kebaikan gitu. Juga jangan yang, ya Allah minta jodoh yang kata ustazah tuh. Gak inget doanya pokoknya yang kata ustazah tuh, ya Allah. Ya gitu juga. Tuh yang Hasan tuh dapat deh suami namanya Hasan. Ya Allah minta suami soleh, ya Allah. Akhirnya datang namanya soleh. Gitu ya. Jadi minta itu yang bawa kebaikan, apa-apaan. Kalau kiranya nggak dikasih kebaikan dalam hal tersebut, ya nggak usah. Begitu bukan? Begitu kan? Memang resikonya ya karena hasanah itu tadi. Jadi kalau Allah lihat hasanahnya ada pada kamu tidak bersama dengan laki-laki, sama Allah nggak dikasih. Jadi mikir. Teman-teman sekalian, ini ya, kalau kamu doanya itu minta jodoh yang hasanah tadi ini, yang bawa kebaikan bagimu dunia akhirat. Kalau Allah lihat kamu bersama dengan laki-laki itu tidak lebih baik daripada kamu sendirian, maksudnya sendirian kamu lebih baik daripada ketika bersama dengan seseorang, Allah nggak kasih laki-laki, karena memang mintanya kan yang hasanah. Tapi kan lebih bagusan begitu daripada dikasih kemudian nggak bawa kebaikan. Betul nggak teman-teman sekalian? Mauan mana coba? Ini pertanyaan khusus buat para jomblo. Saya mau adik-adik menjawabnya nih. Mauan mana? Punya suami tapi nggak bawa kebaikan bagi kamu, nggak bawa kesenangan dunia akhirat, dengan hidup nggak usah dikasih suami aja. Nggak ada yang berani jawab. Nggak ada yang berani jawab. Baiklah, kamu telah jujur. Teman-teman sekalian, saya mulakan. Saya doa, ya Allah, karuniakan kepada saya keturunan, anak, jika itu bawa kebaikan, jika itu ada hasanahnya, jika itu ada kebaikannya, kan begitu. Nah kalau kemudian dalam masa 17 tahun saya menikah, saya belum ada anak seperti sekarang, saya tahu bahwa keadaan saya tanpa ada anak ini adalah yang terbaik yang Allah berikan pada saya. Kan gitu? Kan gitu? Karena kita kan mintanya hasanah, bukan asal anak. Kita kan mintanya kebaikan, teman-teman sekalian. Ngapain punya anak banyak gak bawa kebaikan? Ngapain punya suami? Gak mungkin banyak ya, tapi gak bawa kebaikan. Gitu loh, ngapain? Apa-apa tuh mintanya mestinya hasanah. Bilangin juga sama suaminya, bang, punya istri gak penting banyak.
Yang penting bawa hasanah. Kata suaminya, masalahnya punya atu nggak bawa hasanah. Ya Allah, udah atu nggak soleha lagi ya, repot jadinya. Baik teman-teman sekalian, saya muliakan. Jadi cara kita berdoa udah diajarin sama Allah SWT. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Jadi minta harta yang bawa hasanah, minta rumah yang bawa hasanah. Ngapain punya rumah hanya akan menjadi tempat kita berbuat maksiat? Ngapain teman-teman sekalian? Kita minta yang hasanah dong. Minta apa-apaan jangan asal jumlah, jangan asal banyak, jangan asal gede, teman-teman sekalian. Akan tetapi mintalah yang hasanah. Minta harta jangan asal besar, jangan asal banyak secara nominal, bukan, tapi minta yang bawa kebaikan, yang hasanah tadi ini. Anak-anak minta yang hasanah, kan begitu? Punya anak banyak tapi pada durhaka, ngapain teman-teman sekalian? Ngapain? Mendingan punya anak 1, 2, nggak banyak, tapi semuanya bawa kebaikan, buat kita bangga dunia sampai akhirat, kan senang. Makanya tadi sekalian yang saya muliakan, sama Allah diajarin nih kita nih, mintanya sama Allah, tapi sama Allah diajarin cara mintanya. Cakep banget ya, Allah baik banget sama kita. Kamu minta sama aku katanya Allah, tapi aku kasih tahu kamu cara mintanya yang bagus, yang bikin kamu nggak nyesel nantinya. Gini loh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta ilmu, jangan asal banyak teman-teman sekalian. Minta ilmu yang bawa hasanah. Ibadah kita, teman-teman sekalian, minta ibadah yang hasanah. Pendidikan kita minta pendidikan yang hasanah. Sekolah buat anak-anak kita yang bawa kebaikan bagi dia. Kesehatan pun kita minta kepada Allah, kesehatan yang bawa kebaikan buat kita sekalian. Kesehatan yang bawa kebaikan buat kita sekalian gitu. Kita minta kaki kita, kaki yang penuh dengan kebaikan, kaki yang melangkah ke tempat-tempat yang baik. Sebab hanya kaki yang melangkah ke tempat yang baik yang kelak akan membawa kita menuju surga. Kalau ngajakin kita menujunya ke surga, waktu di dunia suka diajakin ke surga, ke taman surga, ke majelis-majelis ilmu, kajian-kajian, kan begitu. Sedikit sekalian saya muliakan, anggota tubuh kita semuanya kayak begitu. Yang kita selalu kerjakan hasanah dengan anggota tubuh tersebut, nah ini dia nih, yang akan membawa kita kepada hasanah yang kelak di sana. Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, minta di akhirat yang enak-enak, yang bagus-bagus, yang baik-baik ya Allah. Apa tuh hasanahnya akhirat? Diampunin sama Allah. Apa hasanahnya akhirat? Husnul khotimah pertamanya. Apa hasanahnya akhirat? Kubur jadi raudhah min riyadil jannah. Apa hasanahnya akhirat? Nanti di padang mahsyar berada di bawah naungan arsy-Nya Allah. Apa hasanahnya akhirat? Bisa digiring di belakang Nabi Muhammad. Apa hasanah akhirat? Bisa cium tangan Nabi Muhammad. Apa hasanah akhirat? Bisa mengucap salam langsung di hadapan Nabi Muhammad. Apa hasanah akhirat? Bisa diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Apa hasanah akhirat? Bisa minum dari telaga Nabi Muhammad. Apa hasanah akhirat? Bisa lewat jembatan Sirat tanpa kamu tergelincir kakinya dalam neraka. Apa hasanah akhirat? Bisa lewat jembatan Sirat secepat kilat. Apa hasanah akhirat? Bisa meraih buah-buahan surga. Apa hasanah akhirat? Bisa dikembalikan kepada keluargamu dalam keadaan semuanya selamat, berada dalam surga Allah Ta'ala. Apa hasanah akhirat? Allah ridho sama kita. Apa hasanah akhirat? Ketika mata kita diizinkan memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hasanah akhirat. Jauh lebih berharga dari sekedar kesenangan dunia. Jauh lebih berharga dari dunia yang enggak bawa hasanah bagi kita, teman-teman sekalian. Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya
Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami, hindarkan kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Dan kita enggak cuma doa, ya Allah jangan masukkan kami ke dalam neraka. Enggak, kita minta kalau doa neraka tuh kita minta qina. Apa qina? Jauhkan kami, hindarkan kami dari api neraka. Karena orang yang selamat adalah orang yang dijauhkan dari api neraka. Gimana caranya dijauhkan? Orang bakalan lewat, dilewatinnya cepet. Kalau lewatin cepet kan nggak sempet ngerasa apa-apaan. Bahkan ada di antara mereka yang dari dijauhkannya sama Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, ketika lewat jembatan Sirat ngelewatinnya secepat kilat. Padahal yang namanya jembatan Sirat itu kalau ditempuh orang berjalan secara normal 500 tahun perjalanan. Ini bisa langsung nyampe aja ke surga. Cepat kilat teman-teman sekalian. Di sana. Kenapa gitu? Dia sudah zuhziha anin nar. Kata Allah, "Faman zuhziha anin nar faqad faz." Sesungguhnya siapa yang dijauhkan dari api neraka, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Orang yang paling beruntung. Sehingga sekalian lewat jembatan Siratnya secepat kilat. Bahkan ada orang-orang yang dia dari dihindarkan sama Allah dari api neraka, dari bagusnya dia berbuat kepada Allah SWT sepanjang hidupnya di dunia, dia sampai sama Allah dijadikan sebagai ahli cahaya, pemilik cahaya. Saudaraku sekalian saya muliakan, waktu dia mau lewat jembatan nih yang di bawahnya api neraka, mau lewat jembatan Sirat, bukannya dia yang takut dari api nerakanya yang takut dari dia. Api nerakanya kemudian berkata, "Ya mukmin, juz ala nari sari'an fa inna nurak sayudfi nari." Wahai mukmin, kamu lewat di atasku cepet-cepetan ya. Jangan lama-lama lewatin jembatanku, karena aku takut cahayamu dapat memadamkan apiku. Ya Allah, ya Allah. Ini bukan hanya hasanah kalau yang begini teman-teman sekalian. Ahsanul hal kalau yang ini. Terbaik-baiknya keadaan, seindah-indahnya keadaan, secakep-cakepnya pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Nih, hamba-hamba peraih-peraih cahaya. Kita minta sama Allah, walaupun gak jadi yang kayak begituan, seenggaknya waqina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari api neraka. Dan karena kami harus lewat di atasnya, lewatkan kami dengan cepat sehingga kami tidak merasakan panasnya api neraka yang ada di bawah jembatan. Itu saja sekalian, suaranya jembatan itu, suaranya neraka itu, golayannya, bawahnya apinya itu udah kedengeran dari perjalanan 500 tahun. Jadi nerakanya masih ada di sono, di Surabaya, lebih jauh lagi. Itu kita yang di Jakarta udah kedengeran suara gemuruhnya. Baunya udah kedengaran dari jarak berapa ratus tahun perjalanan, kayak gitu hitungannya. Tapi kalau kita waqina adzabannar, kita dihindarkan dari api neraka, Allah akan selamatkan kita dengan mudah. Dengan lewatnya kita di atas jembatan secepat kilat teman-teman. Atau seenggaknya seperti angin yang bertiup. Lewatnya kayak angin yang bertiup. Angin kalau bertiup kan cepet tuh, gak sempet kebauan, gak sempet apaan. Orang cepet ya wush. Oh gitu ya, nggak sempet. Mohon maaf nih, kalau ada orang lari aja, dia nggak sempet keciuman kalau ada yang lagi kentut. Deh, lagi lari nggak sempet keciuman apa-apa, nggak sempet kedengeran apa-apa, lagi lari kencang. Maka teman-teman sekalian, kita minta sama Allah biar diselamatkan dari api neraka. Kalau kita doanya udah benar kayak gitu, minta di dunia hasanah, minta di akhirat hasanah, dan minta diselamatkan dari api neraka dengan menjadikan hidup kita mencari Allah, mencari ridhanya Allah, mencari syafaat Rasulullah. Hidup kita ini kita pakai buat ngerjain taat, kita pakai buat ninggalin maksiat, kita pakai buat mencari Allah dalam hidup kita. Teman-teman sekalian, Allah kasih
kayak beginian nih, Allah ijabah. Kamu selalu minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ulaika lahum nasibun mimmaktasabu wallahu sari'ul hisab. Mimma kasabu, mohon maaf, wallahu sari'ul hisab. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Maka bagi mereka nasibun, ada jatah, mimma kasabu, dari apa yang telah mereka perbuat tersebut. Jadi bukan hanya doa, tapi juga ikhtiar, tapi juga berbuat yang pas untuk ucapan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi kamu duha cuman buat urusannya di dunia, kan enggak pas. Gitu kan ya? Tapi kalau kamu berdoa seperti itu, kamu jalanin ibadahnya, kamu taat sama Allahnya, kamu berbakti sama orang tua, kamu berusaha jadi istri yang solehah, kamu berusaha didik anak dengan baik, kamu berusaha menjalankan kewajibanmu sebagai seorang muslimah dengan cara-cara yang terindah, pantas sama ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kalau kayak begitu kata Allah, bersiap-siaplah. Aku akan kasih jatah masing-masing sesuai dengan perbuatan kamu, sesuai dengan doa kamu tersebut. Doa ini bagian dari ikhtiar, teman-teman sekalian. Makanya nggak ada orang ngomong, kamu cuma doa doang. Nggak ada, doa itu termasuk bagian dari ikhtiar. Ikhtiar dong. Nah, doa ini ikhtiar saya. Kan begitu? Sedikit sekalian saya muliakan. Kemudian juga ikhtiar doang tanpa doa juga nggak ngaruh apa-apa. Harus minta juga sama Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ikhtiar bagian dari doa, doa juga bagian dari ikhtiar. Doa mesti bareng, mesti sama. Kalau kamu doanya cuman mau nyari, kalau kamu kerjaannya cuman nyari dunia, mestinya doanya juga cuman minta dunia. Kan begitu? Kalau kamu ngerjainnya urusan dunia, urusan akhirat, nah kamu baru pantas untuk mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kayak begitu kata Allah, wallahu sari'ul hisab. Udah pas, udah connect-nya nyambung nih, udah sinkron antara amaliyah dunia sama akhirat, sudah bagus jalannya dunia akhirat, niatanmu bagus, doamu bagus, amalanmu bagus, kumpul semuanya, tenang kata Allah, wallahu sari'ul hisab. Allah cepat membalasnya. Maksudnya gimana ya Allah? Allah cepat balasnya di akhirat. Oh enggak hanya di akhirat, dari sejak di dunia. Aku udah bayar kalian DP-nya. Teman-teman sekalian, makna sari, makna cepat balas yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan adalah dengan orang yang dipersiapkan kebahagiaan di akhiratnya, di dunia sudah dikasih kebahagiaan sama Allah taala. Berupa kedamaian hati, kebahagiaan jiwa, kecerahan hidup, jalan yang terarah, hati yang terbimbing, tahu mesti ngapain. Maka saudara sekalian, kalau kamu merasa hidupmu menderita di dunia ini, bersiap-siaplah untuk menderita yang jauh lebih besar di akhirat. Kamu bisa lihat apakah kamu calon-calon yang mana nih, dari surga atau neraka. Udah bisa lihat kok, Allah suka DP-in di dunia. Allah suka DP-in di dunia, teman-teman sekalian. Bukan dengan DP-in itu dikasih harta yang banyak, bukan. Ya harus seperti itu, saudara sekalian. DP-in sama rasanya di dunia ini. Benar? Kalau kamu merasanya, ya Allah, nih di taman-taman surga nih, seneng bener hadir majelis nih, enak banget hadir majelis nih. Ya Allah, enak sampai ngantuk. Adem, hatinya tenang, lupa sama yang ruwet-ruwet, ya? Lupa sama yang ruwet-ruwet. Ya Allah, nikmatnya hidup, ya Allah. Sedikit sekalian DP dari surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kamu tiap lihat suami kamu senang, DP-nya surga. Tiap lihat anak-anak, ya Allah, qurrat ain, penyejuk hati, penyejuk mata, senang lihatnya.
Masya Allah, alhamdulillah. Biar kata nggak cakep-cakep banget, biar kata nggak pinter-pinter banget, ya kan ya? Tapi ya Allah, nyenenginnya luar biasa. Pulang-pulang sekolah ditubruknya kita, kamu maksudnya, ibunya, diciuminnya pipi kanan, pipi kiri. Ya Allah, serasa hatimu ada di surga. Tuh kan? Bahagia gak? Bahagia teman-teman sekalian. Itu DP-nya surga. Tapi kalau kamu baru di dunia aja, tiap ngelihat anak bawaan kayak sebel mulu, pengen marah mulu, ngeliatin dari atas ke bawah, ada aja salahnya. Ya Allah, anaknya juga kayak begitu. Kalau ketemu sama mamanya kayak ada di adegan film horor. Siap-siap lari aja kalau menyari, kelihatan mamanya udah langsung mau jalan. Ini nggak DP-nya surga pasti. Nggak ada orang ada di surga mau lari, teman-teman saya sekalian. Betah orang ada di surga. Maka kalau kamu kemudian, ya ampun suami nih ya, kok kalau ada saya kayak ini dia nggak betah ya di rumah. Kok kayaknya saya nggak demen gitu. Kita serumah tuh kayak orang nggak ada rasa sayang, nggak ada sayang. Ya Allah, ini serem nih teman-teman saya sekalian. Serem. Jangan-jangan kamu lagi di DP-in sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa? Wallahu sari'ul hisab. Allah itu cepat kalau balas. Allah cepat kalau balas, teman-teman sekalian. Coba aja liatin. Kamu malam ibadah, siang seneng. Bener nggak? Coba kamu perhatiin. Terus ya, kamu pagi subuh ketinggalan sholat subuh, bangun kesiangan, sepanjang hari kamu sumpah. Bener nggak? Itu DP tuh teman-teman sekalian. Itu uang muka. Itu kamu udah dikasih tahu. Tuh. Tinggal sholat neraka tuh. Tuh aku rasain nih pagi hari ini rasanya. Tuh aku DP-in dikit aja biar kamu tahu. Kalau orang nggak ngerti juga abis di DP-in kayak begitu teman-teman sekalian. Wah, nggak ada. Dia sholat berantakan, hidup berantakan, nggak peduli sholatnya apa segala macam. Allah suka DP-in yang lebih besar. Apa itu? Wala nudhiqannahum adabal adna dunal adabal akbar la'allahum yarji'un. Kami akan kasih azab, kasih musibah sama Allah Subhanahu wa taala. Tanah longsor, gempa bumi, tsunami, anak masuk penjara, suami apa? Macem-macem banget nih tentang DP-nya neraka urusan suami. Ya Allah. Itu teman-teman, hatimu terbakar, hatimu gelisah, hatimu nggak enak. Itu sebenarnya caranya Allah. La'allakum yarji'un, kata Allah. Biar kamu balik, biar kamu ngerti. Ya ampun, di dunia aja udah nggak enak kayak begini nih. Azabnya dosa di dunia aja udah nggak enak kayak begini nih. Kalau saya jadi hamba Allah yang nggak taat sama perintahnya, gimana dengan di akhirat nanti? Nggak berani. Balik kita kemudian ke jalan Allah. Itu karena Allah itu adalah Sari'ul Hisab. Udah teman-teman sekalian, jalan surga adanya di sini, di dunia ini. Ada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dalam keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara sekalian, yang jatah surganya paling enak banget di akhiratnya, di dunia juga hidupnya paling enak. Katanya Rabi al-Adawiyah, andai nikmat yang Allah berikan kepada sehelai rambut saya Allah bagikan kepada orang seluruh dunia, niscaya akan terbahak-bahaklah mereka dari senangnya. Mahammatni mundu arba'ina sanah illa tulu'ul fajri sadiq. Kata Rabi al-Adawiyah, sejak 40 tahun gak ada yang bisa bikin susah hati saya, gak ada yang bisa bikin sedih hati saya. Saya ada di surga. 40 tahun hidup saya udah ada di surga, katanya beliau. Cuman sedih saat terbit fajar. Kenapa? Berhenti, saya udah gak boleh lagi tahajud abisnya terbit fajar. Saya kehilangan surga saya tungguin deh tuh sampai datang malam lagi. Masya Allah. Teman-teman sekalian, jangan kamu kira hidupnya para kekasih-kekasih Allah itu penuh derita. Mereka adalah orang-orang yang sudah di DP-in surganya dari surga pada nantinya.
paling bahagia hidupnya. Menurutmu siapa yang paling bahagia hidupnya lebih daripada para sahabat Nabi Muhammad alaihissalam? Yang kalau mereka ada di masjid nggak pada pengen pulang ke rumah, sampai disuruh pulang sama Nabi Muhammad alaihissalam. Kalian ngapain? Habis subuh masih di sini, kalian ngapain? Sholat kita Rasul, sholat. Emang sholat mereka? Enggak, mereka nggak enak aja kalau jauh dari Nabi Muhammad. Habisnya percuma pulang ke rumah, nyampe di rumah kangen lagi sama Nabi. Mending nungguin aja Nabi di masjid. Gitu katanya. Teman-teman sekalian, surga apa enggak tuh? Surga. Sampai katanya Nabi Muhammad, irji'u la sholat ba'dal fajr. Pulang kalian, enggak boleh sholat habis sholat subuh. Sampai digituin sama Nabi, enggak boleh sholat kalian habis sholat subuh. Pulang sana. Dari surganya mereka ketika bersama dengan Nabi Muhammad alaihissalam. Sedikit sekalian saya muliakan, wallahu sari'ul hisab. Allah cepat ngebalasnya. Sampai katanya seorang ulama, ya Allah, saya tuh kalau lagi bulan Ramadan hindari baca Quran di tengah hari, siang hari. Kenapa gitu? Soalnya saya kalau baca Quran tuh nikmat banget, sampai saya takut itu dianggap membatalkan puasa. Dari nikmatnya saya baca Quran, berasa kayak mulut penuh madu, enak banget. Saya kalau baca Quran tengah hari, siang hari puasa, nggak berasa aku lagi puasa. Dari enaknya tuh kayak kenyang, kayak enak, kayak nyaman. Udah deh sampai, wah ini jangan-jangan puasa saya nggak ada pahalanya nih kalau kayak gini. Udah deh saya hindarin dikit-dikitan aja baca Qurannya. Pelan-pelan kalau udah mulai berasa enak, tutup aja dulu deh. Takut nggak dapat pahala saya puasanya. Sampai begitu teman-teman sekalian. DP-nya surga udah dibayar sama Allah Subhanahu wa taala. DP-nya surga udah dibayar, teman-teman sekalian saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk dah, insyaallah. Nih jalan yang ke depan kita mau DP-in surga kita. Amin. Kita mau cari hasanah di sana dengan kita cari hasanah di sini, di atas muka bumi ini. Yang orang-orang sebut sebagai hasanah, tapi nggak ada dalilnya teman-teman sekalian. Yang mereka bilang kita enak hidup kita, kalau kita kaya raya, nggak ada dalilnya teman-teman sekalian. Orang yang kaya raya tapi hidupnya menderita banyak, nggak benar berarti. Sebagai DP-nya surga dia nggak benar. Sedikit sekalian saya muliakan, yang bilang bahwa kalau kita cantik kita seperti berada di surga, nggak benar teman-teman sedikit sekalian. Yang cakep-cakep tapi menderita banyak, betul nggak? Mendingan yang kayak kita biasa-biasa aja, aman lagi ya kan? Jadi teman-teman sedikit sekalian, dah TP-nya surga karena Allah sari'ul hisab adalah pada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab Allah sari'ul hisab. Gitu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muat enggak? Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk bulan ini memang kajiannya diadakan pada hari Selasa keempat, karena mengingat Selasa ketiga kemarin saya sedang ada di luar kota. Tapi untuk bulan depan kembali lagi kepada jadwal kita yang sebelumnya, yaitu pada setiap Selasa ketiga. Kita mudah-mudahan masih akan terus diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika sehat afiat panjang umur untuk bisa merasakan nikmatnya firman-firman Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari ayat demi ayat dari firman-firman-Nya Allah, sehingga dengannya insyaallah Allah Subhanahu wa taala membimbing jalan kehidupan kita perlahan-lahan. Kita diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah.